Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Harinastiti NIM 19660032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS tipologi bangunan publik, yaitu perancangan hotel bintang 3 berbasis pendekatan tipologi. Ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 82C, Mojolangu, Kecamatan Lokaru, Kota Malang, dengan luas tapak 9.523 meter persegi. Untuk batas pada di sekitarnya, untuk sebelah utara berbatasan dengan jalan raya dan area toko, sebelah barat berbatasan dengan SPBU, sebelah timur dengan toko ponsel, dan sebelah selatan dengan perumahan warga, sehingga bisa dikatakan bahwa tapak ini berada di tengah perkotaan. Untuk angin di sini paling banyak sirkulasi angin dari bawah ke atas, dan curah hujan tinggi yaitu 301 hingga 400 mm, dan suhu maksimal atau minimal 32 derajat atau 25 derajat. Untuk sirkulasinya di sini, sirkulasi ke tapak itu sangat mudah karena berdekatan dengan jalan raya di sebelah utara yang akan menjadi entrance utama nanti menuju objek. Untuk vegetasi di tapak terdapat pohon ketapang, pohon jambu, pohon pisang, dan pohon pepaya yang tersebar di seluruh bagian tahan tapak. Untuk data objek dari Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan strategi dalam desain kali ini adalah yang pertama, membangun dengan memaksimalkan potensi di lahan dan sekitar tapak. Kedua, mengolah masa bangun sesuai kriteria desain, yaitu sesuai dengan tipologi hotel. Untuk tipologi hotel komersil ini di Indonesia dapat dibedakan menjadi hotel minimalis modern dan hotel modern dengan perpaduan kebudayaan. Yang presiden sebelumnya merupakan hotel dengan tipe modern dan bentuknya kotak sesuai dengan kebutuhan ruang atau bisa disebut fungsional, tidak banyak motif dan dekorasi. Untuk presiden lainnya menggambarkan rumah pribadi bagi tamu sehingga dekornya dibuat seperti rumah pribadi. Ada juga yang terinspirasi dari bentuk Candi Borobudur. Ada juga hotel yang bercampur dengan kebudayaan dan fasilitas yang sudah maju. Biasanya di sini memiliki dekorasi yang menggambarkan tema budaya yang diusung, seperti hotel yang ada di Bali. Kemudian untuk karakter hotel, di sini berdasarkan permen tentang standar usaha hotel, pemerintah Indonesia mengkategorikan usaha hotel menjadi dua, yaitu hotel bintang dan hotel nol bintang. Hotel berbintang sendiri dibagi menjadi 5, yaitu hotel 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan penggolongan itu tergantung dari fasilitas yang ada di dalamnya. Kemudian untuk standar ruang hotel di sini dapat dilihat pada tabel. Perbagian hotel itu memiliki standar ruangnya masing-masing seperti lobby, lounge, kemudian front office, ruang sewa, kamar, meeting room, swimming pool, dan banyak lainnya. Ada juga untuk standar parkir, untuk elevator, restoran, resepsionis, dan ruang-ruangan lainnya yang ada di hotel. Dan selanjutnya untuk analisis fungsi, ini tempat menginap pengunjung. Yang kedua, fungsi dari hotel adalah tempat melangsungkan pernikahan, konferensi, dan pertemuan. Yang ketiga, bisa digunakan tempat hiburan. Kalau kita penat dan ingin menginap di tempat yang dengan nuansa yang baru, kita bisa menginap di hotel. Untuk analisis kegiatan dibagi menjadi 3, itu kegiatan utama, kegiatan pendukung, dan pelayanan, di mana masing-masing kegiatan ini memiliki tamu yang berbeda-beda. Seperti untuk kegiatan utama itu adalah tamu hotel, di mana biasanya mereka menginap. Untuk kegiatan biasanya tamu bisnis, biasanya mereka melakukan kegiatan bisnis seperti meeting, dan kegiatan pelayanan biasanya itu seperti parkir, pelayanan office, dan lain sebagainya. Untuk analisis pengguna dapat dilihat biasanya orang akan datang lewat entrance, parkir, kemudian ke resepsionis, kamar, kemudian kamar mandi, bisa juga ke kolam atau ke resto, gym, atau spa. Dan begitu pula dengan pengguna-pengguna lainnya. Untuk analisis ruang, di sini terdapat ruang superior,
ruang suite dan standar room. Jadi presiden room, hall, spa, ruang pegawai, ruang operator, di mana masing-masing ruangan memiliki ukuran dimensi yang berbeda-beda. Kemudian yang tadi sebelumnya ini menurut standar ruang, dan ini adalah menurut kebutuhan ruang yang akan digunakan pada perancangan selanjutnya. Itu dia mengenai analisis yang dilakukan untuk rancangan ini, sehingga konsep pun bisa ditentukan. Untuk konsep dasar di sini berdasarkan studi teknologi hotel, salah satunya itu fungsional, dan tagline untuk rancangan adalah fungsional modern minimalis. Hotel berbentuk geometris yang menyesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan ruang, dengan tidak banyak motif menegaskan konsep dari minimalis. Penggunaan kaca dengan tahi marmer memberikan kesan modern dan mewah pada hotel. Di sini untuk prinsip-prinsipnya yang pertama sesuai kebutuhan ruang, tidak banyak motif, tidak terlalu banyak modifikasi, dan eye-catching. Untuk konsep tapak di sini, gerbang masuk dan keluar hotel dibuat minimalis dan berjalan. Untuk konsep tapak di sini, gerbang masuk dan keluar hotel dibuat minimalis dan sejalan dengan bentuk hotel, yaitu geometris dan fungsional. Ini untuk garis yang berwarna hijau muda merupakan jalan primer untuk jalan kendaraan, dan untuk jalan yang berwarna garis biru dongker ini jalan sekunder atau yang melewat jalur belakang. Kemudian untuk bangunan hotel berada di tengah namun sedikit ke dalam untuk menjaga dari kebisingan jalan raya. Dan untuk area taman depan hotel juga dibuat untuk memberikan view dan terlihat supaya hotel lebih rapi. Kemudian yang ketiga, tempat parkir luas dengan banyak pohon untuk peneduhan. Kemudian area samping hotel jadikan taman, area parkir, dan sekaligus sebagai area resapan hotel karena letaknya yang di belakang. Untuk konsep bentuk dan tampilan di sini menggunakan option yang ketiga dari analisis, yaitu bentuk dasarnya kotak sesuai kebutuhan ruang, penambahan bentuk untuk penambahan space dan estetika, kemudian penambahan bentuk untuk penambahan fasilitas umum, bagian tengah kosong untuk view ke bagian tengah kosong untuk view ke taman, dan aliran angin supaya merata. Untuk konsep bangunan mencerminkan tipologi hotel modern minimalis karena tidak terdapat motif yang terlalu banyak dan cenderung sama setiap bagian gedungnya. Dari analisa bentuk kemudian dikembangkan lagi untuk detail bagian depan sebagai penghalang dari sinar matahari secara langsung. Di sini juga menggunakan tiang pada bagian depan sebagai kolom, namun bentuk dapat dimodifikasi dengan bahan baja dan beton dibentuk miring untuk memberikan kesan lebih modern. Penggunaan kaca supaya cahaya matahari bisa masuk dengan maksimal, dan dinding beton dengan warna abu-abu untuk semakin memberikan minimalis. Dinding bagian depan dengan material gabungan beton dan kaca serta batu alam memberikan kesan lebih mewah dan minimalis. Kemudian berangkat ke konsep ruang. Untuk konsep ruang sendiri denahnya pada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 hingga 6 itu berbeda. Untuk lantai 1 berisi hall, cafe, resepsionis, tangga darurat, lift, dan ruang pelayanan. Untuk lantai 2 itu ada tempat gym, tempat senam, dan tangga darurat serta lift. Untuk lantai 1 dan lantai 2 ini seluas 70 kali 40 meter persegi. Dan kemudian lantai 3 hingga 6 ini sama, berisi kamar dan lobi serta tangga darurat serta lift dengan luasan 50 kali 30 meter. Kemudian untuk interior setiap ruangnya, kesatuan pada terbintang 3 ini adalah modern minimalis dengan sentuhan kayu sehingga memberikan efek lebih eye-catching. Dengan bukaan yang maksimal maka cahaya matahari bisa masuk. Seperti gambar pada gambar di sini, banyak sekali sentuhan kayu pada desainnya karena memang dengan adanya kayu ini maka lebih eye-catching. Dan ini dia hasil animasi hotel bintang 3.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.